He's gone. Selamat malam Pramal semua. Hai, hari ini kita masuk ke episode 7 dan 8 ya dari Squid Game-nya. Nah, buat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Baiklah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Dari permainan kelereng sebelumnya, setengah pemain tewas ya berarti. Si frontman ini merintahin staff-staffnya buat nangkep Junho sebelum para VIP datang. Episode 7, VIP. Semua pemain yang selamat bingung pas balik ke tempat istirahat, ada si Minyo. Mereka kan ngiranya Minyo tuh udah tereliminasi gara-gara gak dapet temen main. Karena gak diajak main, jadi dia tuh dianggap anak bawang. Disisihin sementara aja gitu jadinya. Duh, ini hampir aja ketangkep tuh si Junho. Untung ada yang nelpon si frontman. Staff ngasih tahu kalau mayat staff yang kemarin dipakai identitasnya sama Junho udah ditemuin di pantai utara pulau itu. Itu kan pakaiannya Junho ya yang dipakai sama mayat itu. Ada identitasnya si Junho. Benar tebakan dia, kalau yang nyusup ke sana tuh polisi. Para VIP udah datang nih. Ada 6 orang yang bakal nonton langsung permainannya. Jadi VIP ini tuh orang-orang tajir melintir yang gabut. Mereka taruhan gede di tiap gamenya. Frontman ngasih tahu ke atasannya kalau VIP udah pada datang. Tapi kita nggak dikasih lihat ya, siapa sih orang ini? Frontman bilang kalau si pemimpin nggak bisa nemuin VIP, ada urusan mendesak. Di sini, Junho nyamar lagi, jadi salah satu pelayan VIP. Dia ngerekam semua yang ada di situ buat bukti. Ini pemain lagi pada istirahat ya. Tiba-tiba ada staff yang masuk bawa peti. Taunya itu si Om yang kehilangan istrinya di permainan kelereng sebelumnya. Dia gantung diri. Jadi sekarang total hadiah ada 44 miliar 900 juta won. Dan jumlah pemainnya sisa 16 orang. Oke, masuk nih ke permainan kelima. Mereka disuruh pilih salah satu manekin. Ada nomor di tiap manekinnya. Atas permintaan VIP, akhirnya mereka dikasih petunjuk apa maksud dari nomor-nomornya. Ternyata ini tuh nomor urutan untuk mereka main nantinya. 행운의 번호 7번. Gi-hun tadinya mau pilih nomor 1, tapi ada pemain 096 minta nomor 1-nya. 제가 1번 하면 안 될까요? 평생 한 번도 제 인생을 주인공. Dia mau jadi pemberani lah katanya. Ya udah, dikasih deh tuh. Akhirnya Gi-hun di nomor terakhir, nomor 16. Di permainan kelima ini, mereka harus nyebrangin jembatan yang pijakannya tuh kaca. Bakal ada 2 jenis kaca keras sama kaca biasa. Kalau yang kaca keras sih aman, malah bisa buat nampung 2 orang. Mereka cuma dikasih waktu 16 menit. Jadi ya, tiap orang yang ngebuka jalan harus cepet nentuin pilihan. Kalau enggak, ya semua yang di belakangnya bakal tewas. Sementara itu, di tempat VIP, si Junho digenitin sama salah satu VIP yang mesum. Geli. Mulai nih, pemain 096 jadi yang pertama ngebuka jalan. Pilihan pertama, aman. Dia milih kaca yang keras. Lompatan kedua, langsung jatuh itu pemain 096. He's gone. Giliran pemain 062 si guru matematika nih. Dia nyoba ngitung peluangnya. Ternyata peluang untuk bisa selamat tuh cuma 32%-an. Ya udah, akhirnya bodo amat lah dia. Dia tuh mutusin buat lompat langsung aja tanpa mikir. Sayangnya, di pijakan keempat, dia jatuh. Karena tadi pemain 062 lompatnya cepet, pemain selanjutnya jadi pada nggak inget kan tuh, kaca mana aja yang aman diinjak. Sangwoo, Sebyok, sama Gi-hun berurutan nih ya. Baru kaca pertama aja udah lupa tuh si Gi-hun. Untung Sebyok baik ngasih tahu dia. Nah, si Doksu sekarang paling depan. Pengecut banget dia. Dia bilang dia gak mau maju. Di scene lain, si Junho berhasil mancing si kakek-kakek mesum ini biar bisa diajak ke kamar. Di situ dia langsung ancam si kakek mesum buat ngebongkar semua rahasia yang ada di Squid Game ini. Oke, balik lagi. Sekarang di belakang Doksu ada Minyo.
Soalnya pemain sebelumnya tuh didorong sama dia. Minyo nyuruh Doksu minggir. Dia yang mau maju. Si Minyo langsung meluk Doksu kenceng banget. Terus dia ngejatuhin diri bareng sama Doksu. Wow. 나 배신하면 죽는 줄 보세. Sekarang pemain 17. Kebetulan katanya dulu dia punya pengalaman 30 tahun kerja di pabrik kaca. Jadi dia bisa bedain kacanya dari pantulan cahaya. Ketahuan, VIP jadi nyuruh frontman buat matiin lampunya. Kata si pemain 17 ini, ada cara lain. Dia bisa tahu bedanya kalau denger dari suara kacanya. Tapi Gi-hun cuma punya satu kelereng yang dia simpen dari permainan sebelumnya. Ngeliat waktu yang makin mepet, Sang-woo makin panik. Akhirnya didorong tuh pemain 17. Jadi si Sang-woo cuma butuh nebak kaca terakhir aja. Akhirnya mereka bertiga selamat. Pas banget waktunya habis. Dan semua kacanya langsung pecah otomatis loh itu. Mereka juga kena pecahan kacanya. Episode 8, Frontman. Di akhir scene episode 7, si Junho berhasil kabur. Di tempat istirahat, si Gi-hun kecewa banget. Baru tahu dia kalau Sang-woo tuh bisa sejahat itu. 살아남으려고 죽을 힘을 넌 그냥 죄 없는 사람을 죽인 거야. Nggak lama, staff datang, nyuruh mereka ganti pakaian. Aduh, itu si Sebyok, lukanya paling parah tuh ya. Perutnya ketusuk pecahan kaca. Nah, Junho dapat sinyal nih. Dia nelpon kepala timnya, minta kirim bantuan. Tapi suaranya keputus-putus. Sinyalnya cuma sebaris gitu kan ya. Wah, mereka dihidangin makanan mewah nih ya. Setelah sekian lama loh nggak makan bener. Sambil kabur, dia ngecek ulang foto sama video bukti-bukti yang dia kirim. Ternyata gagal semua. Dikirim ulang lagi tuh. Baru lanjut kabur lagi dia. Sampai akhirnya, dia kepepet di ujung tebing. Di sini, dia baru tahu. Dan kita juga baru tahu. Ternyata, yang selama ini jadi frontman itu abangnya dia, si In-ho. Abangnya ngajak Junho buat ikut sama dia. Tapi Junho nggak mau. Ditembak di akhirnya sama abangnya sendiri. Dan jatuh. Hidangan semua diangkat. Disisain pisau doang dong itu. Malam itu, si Sebyok makin parah. Dia kehilangan banyak darah kan soalnya. Pas Gi-hun lagi nyoba manggil staff, minta tolong. Gak lama lampu nyala. Tapi, staff datang udah langsung bawa peti. Taunya si Sebyok udah tewas. Dibeset lehernya sama Sang-woo. Uang pun langsung bertambah jadi 45.400.000.000 won. Sekarang sisa Gi-hun sama Sang-woo yang lanjut ke permainan terakhir. Ya, itu tadi alur cerita dari Squid Game episode 7 dan 8. Makin ganas aja ya si Sang-woo. Gak kebayang deh, yang tadinya teman main kecil harus saling lawan nantinya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.